Diki, ternyata kamu masih saja miskin. Tidak salah aku dulu memilih pergi. Ini restoran mewah, kamu tidak pantas ada di sini. Pergi sana. Ada satu jenis luka yang tidak berdarah, tapi diam-diam menghancurkan harga diri. Luka ketika orang yang dulu pernah menggenggam tanganmu justru jadi orang pertama yang meremehkanmu. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukannya tepat di depanmu. Hari itu, Diki tidak melawan, tidak membela diri, tidak juga menjelaskan apapun. Dia hanya diam sampai sebuah telepon berdering. Dan sejak detik itu, semua berubah. Kalau kamu pernah diremehkan, atau sedang diam-diam berjuang tanpa banyak orang tahu, mungkin kisah ini akan terasa dekat. Sore itu, langit masih menyisakan jejak hujan. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang mulai ramai. Udara terasa dingin, tapi tidak sedingin yang dirasakan Diki di dalam dadanya. Ia berdiri beberapa langkah dari pintu kafe. Tangannya sempat meroboh saku, memastikan ponselnya masih di sana. Pesan dari Alena masih terbuka. Kita perlu ketemu, penting. Tidak ada penjelasan, tidak ada basa-basi. Awalnya, Diki hampir tidak datang. Ia sudah cukup jauh berjalan meninggalkan semua yang berkaitan dengan masa lalunya, termasuk Alena. Tapi ada sesuatu dalam pesan itu yang terasa berbeda. Bukan rindu, bukan juga penyesalan. Lebih seperti undangan yang tidak bisa diabaikan. Diki menarik nafas panjang, lalu mendorong pintu kafe. Bunyi lonceng kecil di atas pintu terdengar pelan. Aroma kopi hangat langsung menyambut, bercampur dengan suara percakapan yang samar. Matanya menyapu ruangan, dan dalam hitungan detik, ia menemukannya. Alena, duduk di sudut dekat jendela, dengan penampilan yang jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya tertata rapi. Pakaian yang ia kenakan terlihat lebih mahal, lebih berkelas. Tapi bukan itu yang membuat langkah Diki terhenti sejenak. Ada seseorang di sampingnya. Seorang pria duduk santai dengan satu tangan bertumpu di sandaran kursi. Kemejanya bersih. Jam di pergelangan tangannya berkilau halus terkena cahaya lampu. Rahman. Nama itu langsung muncul di kepala Diki, meski mereka belum pernah diperkenalkan secara langsung. Ada hal yang aneh saat melihat keduanya duduk berdampingan. Bukan karena cemburu, bukan juga karena rindu. Lebih ke perasaan seperti melihat sesuatu yang dulu pernah ia bangun, kini sudah menjadi milik orang lain. Diki melangkah mendekat. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat ragu, apalagi lemah. Alena menoleh. Senyumnya muncul. Tipis, formal, tidak hangat seperti dulu. Kamu datang juga, ucapnya singkat. Tidak ada nada lega, tidak ada kehangatan, hanya pengakuan bahwa ia memang hadir. Rahman ikut menoleh, menatap Diki dari atas ke bawah tanpa menyembunyikan penilaiannya. Sepersekian detik, cukup untuk membaca segalanya. Diki menarik kursi di depan mereka dan duduk. Tidak ada jabat tangan, tidak ada basa-basi. Hanya 3 orang, dan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Di luar, suara kendaraan lewat terdengar samar. Di dalam, suasana justru terasa lebih sunyi. Dan tanpa Diki sadari, pertemuan ini bukan sekedar obrolan biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggunya. Sesuatu yang akan membuka luka lama, sekaligus mengubah semuanya. Pelayan datang sebentar, menaruh segelas air putih di depan Diki tanpa banyak bicara. Ia mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, meski pikirannya masih mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa tidak nyaman. Alena duduk tegak, tangannya melingkar di cangkir kopi. Gerakannya tenang, seolah tidak ada yang aneh dari pertemuan ini. Padahal bagi Diki, semuanya terasa janggal. Ia belum sempat bertanya apa tujuan pertemuan ini ketika Alena lebih dulu membuka suara. Masih seperti dulu ya, Ki? Nada suaranya terdengar ringan, hampir seperti candaan.
Tapi ada jeda kecil sebelum kalimat berikutnya keluar. Sederhana banget, kalimat itu menggantung di udara. Diki tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap meja sebentar, lalu mengangkat pandangan dengan tenang. Bukan pertama kalinya ia mendengar kata itu. Sederhana. Dulu kata itu sering terdengar hangat. Sekarang terasa berbeda. Rahman tersenyum tipis, seolah menangkap maksud yang sama. Tatapannya bergerak perlahan, memperhatikan setiap detail yang melekat pada Diki. Jaket yang sedikit kusam, sepatu yang warnanya mulai pudar, dan jam tangan yang tampak biasa saja. Sekarang Alena hidupnya lebih nyaman, ucap Rahman santai sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Gak kayak dulu. Nada suaranya tidak keras, bahkan terdengar seperti obrolan biasa. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menusuk. Diki mengangguk pelan. Tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Ia memilih diam. Alena menyesap kopinya, lalu menatap Diki lagi. Kali ini lebih lama. "Kamu masih kerja di tempat itu?" tanyanya. Pertanyaan sederhana, tapi cara ia mengucapkannya seperti sudah tahu jawabannya dan tidak terlalu berharap banyak. Diki mengangguk singkat. "Iya." Hanya satu kata. Tidak ada penjelasan tambahan. Rahman terkekeh pelan. Wah, berarti nggak banyak berubah ya hidupnya? Ia menatap Alena sejenak, lalu kembali ke Diki. "Aku kira, ya setelah semua yang terjadi, kamu bakal gimana gitu?" Kalimatnya menggantung, tapi maksudnya jelas. Lebih baik, lebih sukses, atau setidaknya tidak seperti sekarang. Diki menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Tangannya masih di atas meja, saling menggenggam. Ada tekanan kecil di dalam dadanya. Bukan karena kata mereka baru, tapi karena cara mereka mengatakannya. Santai, ringan, seolah tidak ada beban. Seolah yang mereka katakan adalah fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Alena kemudian tersenyum kecil. Tapi bukan senyum yang ia kenal. "Jujur aja ya Ki, aku senang sekarang hidupku lebih stabil." Diki menatapnya. Ia tidak melihat kebahagiaan yang tulus di sana. Lebih seperti pembenaran. Rahman menimpali. "Ya wajar aja sih, semua orang juga pengen hidup lebih layak." Kata layak itu terasa berat. Seolah secara tidak langsung, kehidupan Diki dulu tidak termasuk di dalamnya. Diki menarik nafas pelan, masih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia tahu apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah cara mereka melihatnya. Dan mungkin memang bukan di sini waktunya berbicara. Namun di dalam diamnya ada sesuatu yang perlahan berubah. Sebuah kesadaran bahwa pertemuan ini bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini tentang bagaimana mereka melihatnya sekarang. Dan lebih dari itu, tentang bagaimana ia akan memilih untuk meresponsnya. Suasana meja itu mulai terasa semakin sempit. Bukan karena jarak antar kursi, tapi karena kata-kata yang perlahan menumpuk tanpa ruang untuk bernafas. Alena meletakkan cangkirnya dengan pelan. Bunyi kecil dari porselen yang menyentuh meja terdengar jelas di tengah keheningan yang aneh. Ia menatap Diki, lebih dalam kali ini, seolah ingin memastikan sesuatu. Atau ia berhenti sejenak. "Kamu memang nyaman seperti itu?" Pertanyaan itu tidak terdengar kasar, tapi cara ia mengatakannya seperti seseorang yang sudah punya jawaban dan hanya menunggu konfirmasi. Diki tidak langsung menjawab. Ia memalingkan pandangan sebentar ke arah jendela. Titik-titik air hujan masih menempel di kaca, membentuk garis-garis tipis yang turun perlahan. Pikirannya melayang, bukan ke masa depan, tapi ke masa lalu. Ke hari-hari ketika mereka masih duduk berdua di tempat yang jauh lebih sederhana dari ini. Dengan 2 gelas teh hangat dan banyak rencana yang dulu terdengar begitu mungkin. "Yang penting kita bareng, Ki."
Kalimat itu dulu sering diucapkan Alena, dan Diki mempercayainya sepenuh hati. Ia kembali menatap ke depan. Realitas di hadapannya sekarang terasa seperti potongan cerita yang tidak pernah ia bayangkan. Rahman menggeser posisi duduknya sedikit lebih maju. Siku bertumpu di meja. "Gini aja deh, Ki," katanya. Nada suaranya mulai terdengar lebih terbuka. "Kadang kita tuh harus realistis." Diki menatapnya. "Realistis?" ulangnya pelan. Rahman mengangguk. "Iya, hidup itu bukan cuma soal niat baik atau kerja keras. Ada standar, ada level." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih ringan, tapi justru terasa lebih menekan. Dan nggak semua orang bisa sampai ke sana. Kalimat itu seperti garis tipis yang memisahkan antara yang berhasil dan yang tertinggal. Alena tidak langsung menimpali. Ia hanya menatap Diki, memperhatikan reaksinya, seolah menunggu apakah pria di depannya ini akan tetap diam atau akhirnya bicara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Diki tetap tenang. Tidak ada perubahan besar di wajahnya. Hanya ada satu hal yang sedikit berbeda. Sorot matanya. Lebih dalam, lebih sulit ditebak. "Dulu aku kira..." Alena akhirnya berbicara lagi. Suaranya sedikit lebih pelan. "Kamu bakal berubah, Ki." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak juga dengan nada kecewa yang berlebihan. Justru karena terdengar begitu biasa, ia terasa lebih menyakitkan. Diki menatapnya tanpa berkedip. "Berubah seperti apa?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk membuat Alena terdiam sejenak. Rahman tersenyum tipis, seperti sudah siap mengisi jeda itu. "Ya minimal berkembanglah," katanya. "Bukan cuma jalan di tempat." Diki mengangguk pelan. Ia tidak menyangkal, tidak juga terlihat tersinggung. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak. Bukan emosi yang meledak, bukan juga amarah yang ingin keluar. Lebih seperti sesuatu yang selama ini ia tahan, perlahan mulai terasa berat. Alena menyandarkan tubuhnya, menarik nafas kecil. "Aku cuma nggak mau mengulang hal yang sama. Kehidupan yang penuh keterbatasan." Kata itu kembali muncul. Keterbatasan. Seolah seluruh masa lalu mereka diringkas hanya menjadi satu hal itu. Diki menunduk sebentar. Tangannya masih saling menggenggam di atas meja. Ada jeda panjang. Tidak ada yang berbicara, namun justru di dalam diam itu, luka lama yang pernah ia simpan rapi, satu persatu mulai terbuka kembali. Dan kali ini, rasanya jauh lebih nyata. Karena yang mengatakannya bukan orang asing, tapi seseorang yang dulu pernah berdiri di sampingnya dan memilih untuk pergi. Udara di dalam kafe terasa semakin berat. Bukan karena suhu, tapi karena percakapan yang perlahan berubah arah. Tidak lagi sekadar mengingat masa lalu, melainkan menghakimi. Alena menghela napas pelan, lalu menatap Diki lebih serius dari sebelumnya. "Jujur aja ya, Ki." Kalimat itu terdengar seperti pembuka yang biasa. Tapi bagi Diki, itu adalah tanda. Sesuatu yang lebih tajam akan segera datang. "Aku dulu capek." Sunyi. Rahman tidak menyela. Ia hanya duduk, memperhatikan, seolah ini bagian yang memang harus keluar. "Capek hidup pas-pasan," lanjut Alena, kali ini tanpa jeda. "Ngerasa harus mikirin semuanya sendirian, dari hal kecil sampai besar." Nada suaranya tetap tenang, tidak meninggi, tidak juga emosional. Justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Diki tidak memotong. Ia membiarkan Alena menyelesaikan apapun yang selama ini mungkin ia simpan. "Jujur aja ya, Ki." Alena berhenti sejenak, menatap matanya langsung. "Bahkan terlalu baik." Kalimat itu sempat terdengar seperti pujian, tapi Diki tahu itu belum selesai. "Tapi
nggak cukup. 4 kata, pendek, sederhana, namun cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Diki terasa runtuh, meski wajahnya tetap tenang. Ia pernah mendengar kalimat itu sebelumnya, di malam yang jauh lebih sunyi, di saat semuanya benar-benar berakhir. Dan sekarang, kalimat yang sama diulang lagi. Di tempat umum, di depan orang lain. Rahman menarik napas kecil, lalu menyandarkan tubuhnya lebih santai. Kadang orang memang harus berani ngaku, Len. Ucapnya ringan. Gak semua hubungan bisa dipertahankan kalau gak seimbang. Kata seimbang itu terasa seperti penegasan. Seolah hubungan mereka dulu memang tidak pernah layak untuk bertahan. Diki menatap meja. Ia tidak menyangkal, tidak juga membela diri. Karena sebagian dari apa yang mereka katakan memang pernah menjadi kenyataan. Ada masa di mana ia benar-benar kesulitan. Ada masa di mana ia tidak bisa memberi lebih. Namun, yang tidak mereka lihat adalah apa yang terjadi setelah itu. Perjuangan yang tidak pernah ia ceritakan, kegagalan yang ia hadapi sendirian, dan keputusan-keputusan berat yang ia ambil tanpa ada yang tahu. Alena melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih pelan. Aku cuma gak mau hidup seperti itu lagi. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan. Itu garis tegas antara masa lalu dan kehidupan yang ia pilih sekarang. Diki mengangkat pandangannya perlahan. Tatapannya tidak tajam, tidak juga penuh emosi. Justru terlalu tenang. Dan sekarang? Tanyanya singkat. Alena terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Sekarang, aku lebih tenang. Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk menjelaskan segalanya. Rahman menimpali dengan nada santai. Ia jelas, hidup yang lebih pasti, lebih terarah, gak perlu nebak-nebak lagi. Diki mengangguk pelan. Ia memahami maksudnya. Kepastian, stabilitas, standar hidup. Semua hal yang dulu belum bisa ia berikan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Diki tidak lagi merasa perlu menjelaskan. Tidak juga merasa perlu membuktikan saat itu juga. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal. Harga dirinya tidak lagi bergantung pada bagaimana mereka menilainya. Ia mungkin terlihat sama di mata mereka, masih sederhana, masih tidak berubah. Namun mereka tidak tahu apa yang sudah ia lalui. Dan yang lebih penting, mereka tidak tahu bahwa semuanya sudah jauh berbeda. Hanya saja, belum waktunya untuk terlihat. Diki menarik napas pelan. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang mulai menguat. Bukan keinginan untuk membalas, bukan juga untuk membuktikan diri secara terburu-buru, tapi sebuah keyakinan bahwa waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, ia tidak perlu berkata banyak, karena yang berbicara adalah hasilnya. Percakapan itu perlahan mereda, bukan karena selesai, tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar perlu diucapkan, setidaknya bagi mereka. Alena kembali memegang cangkirnya, menyesap kopi dengan tenang. Rahman sibuk dengan ponselnya sesekali. Sesekali melirik Diki seperti memastikan bahwa penilaian mereka tidak meleset. Dan di tengah semua itu, Diki tetap diam. Namun diamnya kali ini berbeda. Bukan diam yang kosong, bukan juga diam karena tidak punya jawaban. Diamnya penuh. Seperti seseorang yang menyimpan sesuatu, tapi memilih untuk tidak membukanya sekarang. Diki menyandarkan tubuhnya sedikit ke kursi. Matanya kembali tertuju keluar jendela. Langit mulai gelap, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Ada momen singkat di mana ia seperti tidak lagi berada di kafe itu. Pikirannya kembali ke beberapa bulan lalu. Ke ruangan kecil yang bahkan tidak cukup terang. Ke meja kerja yang penuh dengan catatan, kertas berserakan, dan layar laptop yang sering menyala sampai dini hari. Tidak ada yang tahu tentang itu. Tidak ada yang melihat bagaimana ia memulai semuanya dari nol lagi setelah semua runtuh. Tidak ada yang tahu berapa kali ia gagal, berapa kali ia hampir menyerah, dan berapa kali ia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini tidak sia-sia. Diki mengingat satu malam, saat semua terasa terlalu berat,
Saat ia hampir menutup semuanya, berhenti mencoba, dan menerima bahwa mungkin apa yang Alena katakan dulu memang benar, bahwa dirinya tidak cukup. Tapi malam itu juga, ada satu keputusan yang mengubah arah hidupnya. Keputusan yang tidak ia ceritakan pada siapapun, termasuk orang-orang yang sekarang duduk di hadapannya. Diki menarik napas pelan. Ia kembali ke realitas. Alena dan Rahman masih di sana, masih dengan pandangan yang sama, masih melihatnya sebagai seseorang yang tidak berubah. Dan untuk sesaat, Diki menyadari sesuatu. Mereka tidak sepenuhnya salah, karena dari luar memang tidak ada yang terlihat berbeda. Ia masih memakai pakaian sederhana, masih datang sendirian, masih tidak menunjukkan apapun yang bisa dibanggakan. Semua yang ia bangun memang tidak terlihat. Belum. Rahman tiba-tiba menaruh ponselnya dan menatap Diki lagi. "Jujur ya Ki," katanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih santai. "Kadang orang itu kelihatan dari hasilnya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Bukan dari cerita atau usaha yang gak kelihatan." Kalimat itu seperti penutup, seolah menegaskan satu hal. Yang tidak terlihat, tidak berarti. Diki menatapnya. Tidak ada ekspresi marah, tidak juga tersinggung. Hanya ada ketenangan yang mulai terasa berbeda. "Iya," jawabnya singkat. Dan itu saja. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Namun justru karena itu, jawabannya terasa lebih dalam. Alena sedikit mengernyit, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah Diki. Ada yang berubah. Ia tidak bisa menjelaskan apa. Tapi pria di depannya ini tidak lagi terasa sama seperti dulu. Lebih tenang, lebih pasti. Diki menunduk sebentar, lalu merapikan posisi duduknya. Tangannya tidak lagi menggenggam kuat seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih ringan, seolah beban yang tadi sempat terasa perlahan mulai hilang. Bukan karena kata-kata mereka tidak menyakitkan, tapi karena ia tidak lagi menggantungkan dirinya pada penilaian itu. Yang mereka lihat hanyalah permukaan. Dan untuk pertama kalinya, Diki benar-benar tidak merasa perlu mengubah pandangan mereka. Karena ia tahu satu hal. Apa yang sedang ia bangun tidak membutuhkan pengakuan sekarang. Waktu yang akan menjelaskannya. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat sendiri, tanpa perlu ia jelaskan apapun. Lampu-lampu di dalam kafe mulai terasa lebih terang seiring malam yang turun perlahan. Bayangan di kaca jendela berubah. Dari sisa hujan menjadi pantulan orang-orang yang datang dan pergi. Namun di meja itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Diki kembali terdiam. Bukan karena percakapan sudah selesai, tapi karena ada hal lain yang mulai memenuhi pikirannya. Hal yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang tidak pernah ia bagikan, bahkan pada orang yang dulu paling dekat dengannya. Ia menatap tangannya sendiri. Telapak yang dulu sering kosong, kini menyimpan cerita yang tidak terlihat. Perlahan, pikirannya kembali mundur ke masa setelah perpisahan itu. Hari-hari awal yang terasa seperti kehilangan arah. Rutinitas yang berubah, dan satu kenyataan yang harus ia terima. Bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat untuk berbagi. Tidak ada lagi suara yang menenangkan di ujung hari. Hanya dirinya, dan pilihan untuk bertahan. Diki masih ingat bagaimana semuanya dimulai. Bukan dengan langkah besar, justru dari sesuatu yang terlihat kecil. Sebuah kesempatan yang bahkan hampir ia abaikan. Sebuah proyek yang awalnya tidak dianggap penting oleh banyak orang. Bayarannya kecil, risikonya besar, dan hampir tidak ada jaminan. Tapi entah kenapa, Diki mengambilnya. Bukan karena yakin, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja tanpa henti. Bangun lebih pagi, tidur lebih larut, makan seadanya. Ia belajar hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Menghadapi kegagalan kecil hampir setiap hari. Dan yang paling berat adalah saat tidak ada satupun orang yang tahu ia sedang berjuang. Semua terjadi dalam diam. Beberapa kali
ia hampir berhenti, terutama saat hasil yang ia harapkan tidak kunjung datang. Ada malam di mana ia hanya duduk diam di depan layar, menatap kosong, bertanya dalam hati, apakah semua ini layak dilanjutkan? Di malam seperti itu, suara lama kembali muncul. Suara yang pernah ia dengar dari Alena. Kamu baik, tapi nggak cukup. Kalimat itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu momen untuk muncul kembali. Dan malam itu, kalimat itu hampir membuat Diki menyerah. Namun ada satu hal kecil yang menahannya. Bukan motivasi besar, bukan mimpi yang megah. Hanya rasa tidak ingin kembali ke titik yang sama. Rasa tidak ingin sekali lagi dianggap gagal. Diki menghela napas pelan, kembali ke saat ini. Suara di kafe kembali terdengar. Sendok yang beradu dengan cangkir. Tawa pelan dari meja lain. Semua terasa biasa. Berbeda dengan apa yang ia rasakan di dalam. Ia melirik Alena dan Rahman. Mereka masih sama. Masih melihatnya dengan cara yang sama. Dan mungkin mereka memang tidak akan pernah tahu tentang malam-malam panjang itu. Tentang keputusan-keputusan yang ia ambil sendirian. Tentang bagaimana ia perlahan mengubah arah hidupnya tanpa ada yang menyadari. Diki tidak merasa perlu menceritakannya. Karena apa yang ia lakukan bukan untuk didengar. Bukan juga untuk dipuji. Ia hanya ingin memperbaiki dirinya sendiri. Tanpa keramaian, tanpa pengakuan. Rahman tiba-tiba kembali bersuara, memecah pikirannya. Kadang orang itu terlalu lama di satu titik, katanya. Seolah melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Padahal dunia udah jalan jauh. Diki menatapnya. Ia mengerti maksudnya. Namun kali ini ada perasaan yang berbeda. Bukan lagi tekanan. Bukan lagi rasa tertinggal. Melainkan keyakinan. Bahwa ia tidak sedang diam di tempat. Ia hanya berjalan di jalur yang tidak terlihat oleh mereka. Dan jalur itu sudah membawanya lebih jauh dari yang mereka kira. Diki menyandarkan tubuhnya. Tatakannya tenang. Rahasia itu masih ia simpan. Belum waktunya. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu. Tidak lama lagi, semuanya akan terungkap. Bukan karena ia ingin menunjukkannya, tapi karena keadaan yang akan membukanya sendiri. Waktu terasa berjalan lambat. Jam di dinding kafe berdetak pelan. Tapi setiap detiknya seperti membawa tekanan yang semakin terasa. Diki masih duduk di tempatnya. Tenang, diam. Namun kali ini, diamnya seperti berada di ujung sesuatu. Alena tampak mulai gelisah, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap santai. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja, lalu berhenti. Rahman berbeda. Ia terlihat semakin percaya diri. Seolah percakapan tadi sudah cukup untuk memastikan satu hal, bahwa posisi mereka lebih tinggi. Ia menyilangkan tangan, menatap Diki dengan senyum tipis. Kalau aku jadi kamu sih, ucapnya perlahan, mungkin udah nyerah dari dulu. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa emosi, tanpa ragu. Seolah itu adalah sesuatu yang wajar untuk diucapkan. Diki menatapnya. Tidak ada reaksi berlebihan. Namun untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia tidak langsung menunduk atau mengalihkan pandangan. Ia menatap balik, langsung. Alena melirik Rahman sekilas, lalu kembali ke Diki. Ia tidak membela, tidak juga menghentikan. Dan disitulah Diki benar-benar mengerti. Bahwa ini bukan lagi sekadar percakapan. Ini adalah ujian. Ujian tentang seberapa jauh ia berubah. Ujian tentang apakah ia masih orang yang sama seperti dulu, yang hanya diam, menerima, dan menahan semuanya sendiri. Atau sudah berbeda. Rahman kembali bersuara. Kali ini sedikit lebih ringan, tapi tetap menusuk. Bukan maksud ngejatuhin ya Ki, katanya sambil tersenyum. Tapi hidup itu kan soal hasil. Ia berhenti sejenak. Kalau dari luar aja udah kelihatan, ya orang juga gampang nilai. Kalimat itu menggantung. Dan kali ini tidak ada yang menimpali. Sunyi, namun bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh dengan sesuatu yang belum keluar. Diki menarik napas pelan. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa ia katakan. Tentang perjuangannya,
tentang apa yang sudah ia capai, tentang bagaimana hidupnya sekarang tidak lagi sama. Ia bisa saja menjelaskan semuanya. Saat itu juga, mengubah pandangan mereka dalam satu percakapan. Tapi, Diki memilih tidak melakukannya. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tidak lagi merasa perlu. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum yang dibuat-buat, lebih seperti seseorang yang akhirnya memahami sesuatu dengan jelas. Ya, jawabnya pelan. Mungkin kalau dulu aku juga bakal mikir gitu. Rahman mengangkat alis sedikit, seolah tidak menyangka akan mendapat respons. Tapi sekarang, tanyanya. Diki tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua. Lama. Bukan dengan tatapan menantang, bukan juga dengan emosi yang meluap, melainkan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sekarang, ucapnya akhirnya, aku cuma jalan aja. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana bahkan. Namun justru karena itu, terasa berbeda. Rahman tersenyum kecil, seperti tidak terlalu menganggap serius. Ya, semoga aja jalannya ke arah yang benar, katanya ringan. Alena terdiam. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Ada sesuatu yang ia mulai rasakan, tapi belum bisa ia pahami. Pria di depannya ini tidak lagi terlihat seperti seseorang yang tertekan, tidak juga seperti seseorang yang sedang berusaha membela diri. Justru terlalu tenang, dan itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Diki menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tangannya kini terbuka, tidak lagi menggenggam. Ia terlihat siap, seolah apapun yang akan terjadi setelah ini, ia sudah tidak lagi khawatir. Dan tanpa mereka sadari, momen ini adalah titik terakhir, sebelum sesuatu yang selama ini tersembunyi, akhirnya mulai muncul ke permukaan. Sebelum keadaan yang akan berbicara, bukan kata-kata, bukan penjelasan, tapi sesuatu yang jauh lebih nyata. Dan semua itu hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa detik lagi. Detik-detik itu terasa berbeda. Seolah udara di sekitar meja mereka berubah, menjadi lebih hening, lebih berat. Tidak ada yang berbicara. Rahman menyandarkan tubuhnya sambil sesekali memainkan sendok di cangkirnya. Alena hanya menatap meja. Pikirannya tampak sibuk dengan sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Sementara Diki, ia hanya duduk, tenang. Tapi di balik ketenangannya, ada sesuatu yang seperti menunggu. Dan kemudian, tring! Suara ponsel itu terdengar jelas. Bukan keras, namun cukup untuk memecah suasana yang sejak tadi menggantung. Ketiganya refleks menoleh. Ponsel itu berada tepat di depan Diki. Layarnya menyala. Nama yang muncul tidak terlihat oleh Alena dan Rahman. Namun perubahan kecil di wajah Diki cukup untuk membuat keduanya sadar. Ini bukan telepon biasa. Diki menatap layar itu beberapa detik. Bukan karena ragu untuk mengangkat, tapi karena ia tahu telepon ini membawa sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah arah percakapan ini sepenuhnya. Ia menarik napas pelan, lalu mengangkatnya. Iya, suaranya tenang, sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Ada jeda. Diki mendengarkan. Matanya tidak lagi melihat meja, tidak juga ke arah mereka. Tatapannya lurus ke depan, kosong tapi fokus. Iya, saya di sini. Rahman melirik Alena. Alena mengerutkan kening sedikit. Mereka tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan dari seberang. Namun dari ekspresi Diki, ada sesuatu yang mulai berubah. Suara di seberang terdengar samar, tapi cukup untuk menangkap beberapa potongan kata. Sudah kami finalisasi. Proyeknya resmi jalan. Anda yang kami tunjuk langsung. Diki tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. Namun perlahan, cara ia duduk berubah. Lebih tegak, lebih pasti. Alena tanpa sadar menahan napas sejenak. Rahman berhenti memainkan sendoknya. Kami butuh Anda segera ke sini. Kalimat itu terdengar jelas. Diki mengangguk kecil, meski orang di sebelah tidak bisa melihatnya. Baik, jawabnya singkat. Tidak terburu-buru, tidak juga terlihat gugup. Hanya satu kata. Namun nadanya berbeda. Ada ketegasan di sana,
ada kepastian. Ia mendengarkan beberapa detik lagi, lalu berkata pelan, "Saya datang sekarang." Telepon itu berakhir. Sunyi kembali. Namun kali ini, sunyinya terasa lain. Bukan lagi sunyi yang penuh tekanan, melainkan sunyi yang penuh pertanyaan. Diki menatap layar ponselnya sebentar, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Gerakannya sederhana, tapi ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Rahman akhirnya bersuara. Nada suaranya mencoba tetap santai. "Kerjaan?" tanyanya. Diki mengangguk. "Iya." Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Dan justru karena itu, membuat Rahman sedikit tidak nyaman. "Penting banget sampai harus sekarang?" lanjutnya. Diki menatapnya. Tatapannya tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada tekanan. "Iya," jawabnya lagi. Kali ini lebih tegas. Alena memperhatikan dari tadi. Ia mencoba membaca sesuatu dari wajah Diki. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tidak mengenali pria di depannya. Bukan karena penampilannya berubah, tapi karena cara ia membawa dirinya. Lebih tenang, lebih berisi. Seolah ada sesuatu yang selama ini tidak terlihat, kini mulai muncul ke permukaan. Diki menggeser kursinya sedikit. Gerakan kecil, namun cukup untuk menandakan satu hal. Ia akan pergi. Dan saat itu, tanpa mereka sadari, momen yang sejak tadi terasa biasa saja, baru saja berubah menjadi titik balik. Satu telepon, satu keputusan, dan semuanya tidak akan lagi sama setelah ini. Kursi itu bergeser pelan. Suara gesekannya terdengar lebih jelas dari biasanya, seolah menandai sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Diki berdiri, tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Gerakannya tenang, tapi tegas. Alena memperhatikan setiap detailnya. Cara Diki merapikan lengan bajunya, cara ia mengambil dompet, bahkan cara ia menarik napas, semuanya terasa berbeda. Seperti bukan orang yang sama yang tadi datang. Rahman ikut memperhatikan, tapi kali ini tanpa senyum tipis yang sebelumnya selalu ia tunjukkan. Ada jeda, seolah ia sedang mencoba memastikan apakah ia melewatkan sesuatu. Diki membuka dompetnya. Ia tidak melihat ke dalam terlalu lama. Langsung mengambil beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di atas meja. Bukan sekadar cukup, lebih dari cukup untuk menutup semua pesanan mereka. Gerakannya sederhana, namun ada satu hal yang terasa berbeda. Ia tidak melakukannya dengan ragu, tidak juga dengan perhitungan seperti seseorang yang harus berhati-hati. Ia melakukannya seperti hal itu bukan lagi beban. Rahman melirik uang itu sekilas, lalu kembali menatap Diki. "Apa sih sebenarnya kerjaan kamu sekarang?" tanyanya kali ini dengan nada yang sedikit berubah. Bukan lagi meremehkan, lebih seperti ingin tahu, namun tetap berusaha terlihat santai. Diki menatapnya beberapa detik, seolah mempertimbangkan apakah ia perlu menjawab. Alena ikut menunggu. Tatapannya kini lebih fokus. Ada rasa penasaran yang tidak ia sembunyikan. Diki kemudian tersenyum tipis. "Masih sama," jawabnya. Sederhana, tapi tidak lagi terdengar seperti jawaban yang kosong. Rahman sedikit mengernyit. "Masih sama?" ulangnya. Diki mengangguk. "Iya, cuma beda posisi." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa penekanan, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Alena menahan napas sejenak. "Posisi?" tanyanya pelan. Diki tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, ia benar-benar terlihat memegang kendali. "Udah nggak di bawah lagi," lanjutnya singkat. "Sunyi." Rahman bersandar pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi kali ini tidak sepenuhnya berhasil. "Naik jabatan?" tanyanya. Diki mengangguk. "Kurang lebih." Jawaban itu masih terdengar sederhana, namun cara ia mengatakannya
tidak lagi bisa diremehkan. Alena memperhatikan wajah Diki lebih dalam. Ada sesuatu yang perlahan ia sadari, bukan dari kata-katanya, tapi dari caranya berdiri, dari caranya berbicara, dan dari ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ini bukan orang yang sama yang dulu ia kenal. Rahman menghela napas kecil. "Ya, baguslah kalau gitu," katanya. Mencoba kembali ke nada santainya. Namun kali ini, terdengar sedikit dipaksakan. Diki tidak menanggapi lebih jauh. Ia hanya merapikan dompetnya, lalu memasukkannya kembali ke saku. Tangannya tidak gemetar. Langkahnya tidak tertahan. Semua terasa ringan. Sebelum benar-benar berbalik, Diki berhenti sejenak. Ia menatap mereka sekali lagi. Bukan dengan emosi. Bukan juga dengan keinginan untuk membalas. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menutup satu bagian hidupnya dengan tenang. Alena tidak berkata apa-apa. Namun matanya tidak lepas dari Diki. Ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang baru ia sadari saat semuanya hampir terlambat. Rahman juga diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk dilontarkan. Diki menarik napas pelan, lalu melangkah. 1 langkah, 2 langkah, dan setiap langkahnya terasa seperti menjauh dari sesuatu yang dulu pernah menahannya. Di belakangnya, meja itu tetap sama. Namun suasananya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Tanpa perlu suara keras, tanpa perlu penjelasan panjang, semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Dan mereka baru menyadarinya saat Diki sudah hampir pergi. Langkah Diki terhenti tepat sebelum ia benar-benar meninggalkan meja itu. Bukan karena ragu, tapi karena ada satu hal yang seolah memang harus disampaikan. Bukan untuk membalas, bukan juga untuk menyakiti. Hanya melengkapi. Ia berbalik perlahan. Alena dan Rahman langsung menatapnya lagi. Seolah tanpa sadar mereka memang menunggu. Diki berdiri tegak. Tatapannya tenang, namun kali ini lebih jelas. Ngomong-ngomong, ucapnya pelan. Nada suaranya tidak tinggi, namun cukup untuk membuat keduanya fokus. Alena sedikit menggeser posisi duduknya, seperti ingin mendengar lebih jelas. Rahman menyadarkan tubuhnya, tapi matanya tidak lepas. Diki melanjutkan. Perusahaan tempat saya kerja sekarang, ia berhenti sejenak, bukan karena lupa, tapi seperti memilih kata yang tepat. Baru aja dapat proyek besar. Rahman mengangkat alih sedikit. Proyek apa? Tanyanya cepat, hampir refleks. Diki tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka beberapa detik, membiarkan kalimat tadi benar-benar sampai. Proyek pengembangan, lanjutnya akhirnya. Lumayan besar. Nada suaranya tetap sama, tenang, stabil. Namun kali ini tidak lagi bisa dianggap ringan. Alena menatapnya lebih dalam. Ada perubahan di wajahnya. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi mulai memahami bahwa ini bukan hal kecil. Rahman sedikit menggeser duduknya ke depan. Terus, tanyanya, kali ini lebih serius. Diki menarik nafas kecil. Saya yang pegang. Sunyi. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan panjang, tanpa penekanan berlebihan. Namun dampaknya langsung terasa. Rahman terdiam. Ekspresinya berubah. Bukan drastis, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia sedang memproses sesuatu. Alena juga tidak langsung bereaksi. Matanya hanya menatap Diki, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia dengar benar. Diki tidak menambahkan apa-apa. Ia tidak menjelaskan bagaimana ia bisa sampai di titik itu. Tidak juga menceritakan proses panjang yang ia lalui. Karena ia tahu, tidak perlu. Cukup satu kalimat, dan semuanya sudah berbicara. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Diki melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Dan kantor barunya, ia berhenti sejenak, lalu menatap Rahman. Ada di gedung yang sama dengan tempat kerja kamu. Kali ini perubahan itu jelas. Rahman menegang. Matanya sedikit melebar seolah mencoba mengingat sesuatu. Gedung yang sama. Proyek pengembangan, posisi memegang proyek. Semua potongan itu
mulai tersambung. Serius, gumamnya pelan tanpa sadar. Diki hanya mengangguk. Tidak ada senyum lebar, tidak ada ekspresi kemenangan. Hanya konfirmasi. Alena menunduk sebentar. Tangannya yang tadi memegang cangkir, kini diam di atas meja. Ia tidak lagi berkata apa-apa. Namun dari caranya menarik nafas, terlihat jelas. Ia baru saja menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Pria yang tadi ia anggap tidak berubah, ternyata sudah berjalan jauh. Lebih jauh dari yang ia kira. Diki mengalihkan pandangannya. Tidak lagi menatap mereka. Seolah apa yang perlu disampaikan sudah selesai. Di luar suara mesin mobil terdengar pelan. Lampu dari sebuah kendaraan berhenti tepat di depan kafe. Cahayanya masuk melalui kaca jendela. Diki melangkah menuju pintu. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggil. Namun di belakangnya, suasana sudah berubah sepenuhnya. Rahman masih duduk diam. Pikirannya jelas belum selesai. Alena menatap punggung Diki yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seseorang yang tidak cukup. Ia melihat seseorang yang diam-diam telah menjadi jauh lebih dari itu. Pintu kafe terbuka. Bunyi lonceng kecil kembali terdengar. Dan saat Diki melangkah keluar, semua yang tadi terasa biasa, resmi berubah. Bukan karena kata-kata, tapi karena kenyataan yang akhirnya terlihat. Ada orang yang terlihat biasa karena ia tidak sibuk terlihat hebat. Ada orang yang diremehkan karena ia memilih diam daripada menjelaskan segalanya. Kesombongan sering datang dari apa yang terlihat. Padahal yang menentukan justru apa yang tidak terlihat. Jangan cepat menilai, karena hidup tidak selalu menunjukkan hasilnya di awal. Dan seringkali, yang paling diremehkan hari ini adalah yang paling sulit dijangkau esok hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kisah ini terasa dekat, biarkan ia tinggal sebentar di hatimu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.